Oke, mungkin boleh show lagi yang tadi terkait syarat TOEFL tadi Pak Rama. Mungkin teman-teman belum sempat lihat semua Siap, siap. tadi ya. Ya, ini TOEFL syaratnya kurang kurang lebih terus apa nilai IPK minimal di atas 3. Tapi kalau kaus itu meskipun mereka nulisnya itu di atas 3 minimal 3,0, tapi kenyataannya adalah rata-rata yang keterima itu 3,7 ke atas. Terus, nah ini kesalahan-kesalahan kecil namun sering dilakukan untuk semua pendaftar kuliah ya, bahkan di dalam negeri juga pun sama ya. Pertama, terburu-buru dalam mempersiapkan berkas, ya karena idealnya itu paling paling mepet kayaknya sebulan ya, sebulan 2 bulan harus sudah mempersiapkan berkasnya. Sedangkan yang paling bagusnya ya 6 bulan bahkan sampai setahun gitu. Bahkan ada beberapa yang itu jauh-jauh hari, kayak bertahun-tahun itu udah mempersiapkan diri. Terus yang kedua adalah ketika bertanya di grup diskusi atau ke mahasiswa aktif itu, apalagi sekarang yang sosmed gampang ya, tinggal kontak DM di Instagram atau Facebook atau yang lain, sosmed yang lain, itu kalau bisa sih mencari tahu dulu informasi dasar. Karena kalau saya lihat di IG PPMI cabang atau PPI negara itu masih banyak yang orang-orang Indonesia yang nanya masih pertanyaan yang itu sebenarnya bisa dicari sendiri lewat Google gitu. Seperti misalnya di kampus X itu ada nggak jurusan apa misalnya kesehatan atau jurusan ekonomi gitu. Itu bisa cari sendiri gitu. Tapi dia masih nanya yang basic atau misalnya Kak ini beasiswa atau enggak gitu. Nah itu kan sebenarnya harusnya bisa dicari dulu sampai kemudian yang ada pertanyaan yang nggak bisa ditemukan jawabannya baru bisa bertanya ke yang pengalaman. Nah, terus kekurangan telitian dalam mempersiapkan berkas ini juga hal kecil tapi cukup fatal dampaknya. Karena cerita lagi dulu saya pernah 3 semester ya kerja di bagian admisi pasca sarjana itu, saya menemukan beberapa nggak cuma di Indonesia sih, secara umum negara-negara lainnya itu dia terutama di surat motivasi itu dia kan biasanya surat motivasi itu kita cerita kenapa kita milih kampus suatu kampus gitu. Nah itu dia ditulisnya harusnya kan daftarnya di KVPM ya, Bikin Fahad, tapi dia nulisnya kaus apa KAU gitu. Nah itu kan kalau misalnya dibaca sama yang departemen itu lihat hal serem ini aja dia keliru gitu, apalagi nanti mau diberikan kesempatan untuk kuliah atau bahkan riset. Nah ini untuk admission schedule ini tentu terutama untuk yang KFU, KU dan Kosim dan kampus-kampus negeri lainnya ini sudah tidak berlaku ya karena mengikuti jadwal bukaannya di Saudi. Sedangkan KFUPM itu buka 2 kali setahun dan KAUS setahu seingat saya buka sepanjang tahun tapi dia ada cut off-nya jadi Februari dan Agustus untuk masing-masing termnya. Ini beberapa program studi di kampus-kampus top di Saudi. Misalnya di King Saud University yang di ibu kota, ya ini kalau di Indonesia kayak UI, UGM, Erlangga ya. Jadi mulai ada yang science, terus ada humanities, humaniora, terus ada juga yang ada juga di arsitektur dan perencanaan, terus juga ada hal lainnya, termasuk ada juga yang ilmu sosial. Terus untuk di KFUPM ada sekarang ini ada 3, 4, 5, 6 college plus 1 ada general studies dan per pandemi ya mereka restrukturisasi ya fakultasnya sesuai dengan kedekatan ilmunya. Jadi sebagai contoh kalau dulu zaman saya teknik sipil ini jadi satu dengan teknik-teknik yang lain, tapi sekarang teknik sipil bersatu satu fakultas dengan arsitektur, manajemen konstruksi dan planologi itu contohnya.
Terus Business University, selain tentu ada yang apa ada beberapa fakultas dan yang jadi unggulan mereka adalah yang kaitannya soal kelautan gitu. Karena ini yang gambar laut ini adalah laut merah. Jadi di kampus mereka itu sebelahnya laut merah. Terus ada kosim yang itu banyak majelis-majelis ilmunya ya. Tentu bidang agama jadi unggulan, tapi juga ada teknik, pendidikan, kedokteran. Nah, tapi kedokteran secara umum di Saudi hanya urus orang Saudi ya. Terus juga ada pertanian dan kedokteran hewan, ekonomi, sains, dan komputer. Lalu ada KAUS yang khusus S2, S3. Lalu ada Madinah, di mana yang menarik adalah ternyata udah 10 tahunan lebih udah buka sains sama teknik, cuma masih belum. Halo, Pak Rama. Tahu, sains itu nggak harus. Oke, sekarang ada Computer and Information System juga ya di Universitas Islam Madinah ya. Pak Rama, halo? Bisa dengar suara saya nggak ya? Masih mute mic-nya. Ya, jadi ini Oke. nggak hanya di Saudi, jadi negara Timur Tengah lainnya ada peluang juga gitu di Oman, di Emirat, di Qatar dan Kuwait gitu. Jadi nggak ada salahnya juga mencoba. Dan selagi masih muda ya itu coba memanfaatkan kesempatan terus tentu selama daftar yang mulus-mulus ya. Halo Pak Rama. Sebenarnya putus-putus ya. Sebenarnya teman-teman ya.